Yang pasti 190 triliun itu 1 tahun itu aja. Jadi nanti pelaksananya ini nanti 5 tahun. Jadi mulai tahun 2018 sampai 2023. 5 tahun, silahkan aja hitungnya berapa. Ada penambahan tersangka ataupun pemeriksaan? Baru 7, insya Allah lah nanti ke depan. Belum selesai kasus pagar laut, kasus timah dan Indonesia gelap. Tiba-tiba saja kita kembali dihebohkan dengan kasus Pertamina yang membuat semua orang jengkel. Gimana nggak jengkel? Kasus korupsi senilai 193,7 triliun rupiah hanya untuk tahun 2023 saja. Ini ternyata bukan hanya merugikan negara. Kasus korupsi ini juga merugikan rakyat Indonesia. Ya, yang membeli Pertamax harus gigit jari dan mau nggak mau harus ikhlas ditipu oleh para koruptor karena ternyata nilai oktannya bukan 92 tetapi 90. Artinya, kita yang selama ini beli Pertamax ditipu karena yang kita dapatkan hanya bensin kelas Pertalite. Jadi, wajar saja banyak mesin mobil dan motor yang rusak belakangan ini akibat memakai Pertamax. Ada yang harus mengganti filter mesin dan part-part lainnya yang tentunya sangat mahal harganya. Tapi nasi sudah jadi bubur. Sekarang mari kita fokus mengawal proses hukumnya. Total ada 9 orang tersangka yang ditetapkan oleh Kejaksaan Agung. Nah, ini ada yang menarik. Salah satunya dari 9 orang tersebut adalah bagian dari orang yang disebut-sebut sebagai keluarga The Godfather of Gasoline di Indonesia. Ya, Kerry Adrianto Rija sebagai salah satu tersangka korupsi senilai 193 triliun rupiah ini adalah anak dari Rija Khalid, salah satu orang terkaya di Indonesia yang punya usaha di bidang minyak dan gas bumi. Keluarga ini bukan hanya ditakuti di Indonesia, tetapi juga disegani di negara Singapura. Nama Rija Khalid sudah melegenda sejak era Orde Baru. Berdasarkan laporan dw.com, Rija Khalid dikenal sebagai sahabat dari pentolan cendana, Bambang Trihatmojo atau anaknya Soeharto. Selama puluhan tahun, Rija Khalid menjalankan bisnis salah satu anak Pertamina, namanya Petral. Bisnis inilah yang membuat namanya semakin dikenal sebagai saudagar minyak atau raja minyak di Indonesia dan dunia. Saking kayanya, dia sampai mewakili PT Dwi Bangga Sakti Prima, perusahaan Mamik Soeharto dan Bambang Trihatmojo dalam pembelian pesawat Sukhoi di negara Rusia. Menurut sumber Antara, perusahaan ini sebelumnya terseret kasus markup pengadaan pesawat Hercules pada tahun 1996. Sehabis era Orde Baru, Rija Khalid kemudian mendekat ke Cikeas dan kubu SBY, dan dia bermitra dengan Hatta Rajasa. Besarnya SBY sekaligus orang yang paling penting di Partai Amanat Nasional kala itu. Dalam catatan George Junus Adijondro dalam Gurita Bisnis Cikeas, Rija Khalid harus membayar premi kepada keluarga besar Cikeas sebesar 50 sen dolar per barelnya. Faktor ini juga yang membuat Dirut Pertamina saat itu, Karen Agustiawan, akhirnya harus memilih mundur perlahan-lahan. Era SBY, nama Rija Khalid adalah salah satu nama yang tabu untuk disebut. Namanya hanya boleh disebut dengan Tuan R. Meski bisnis Petral berulang kali mendapat sorotan, tetapi rejim SBY tidak mampu berbuat banyak kepada Rija Khalid dan keluarganya. Menjelang era SBY berakhir, namanya pengusaha kelas kakap tentunya tidak ingin tumbang begitu saja. Rija Khalid disebut-sebut mendanai Prabowo Hatta dan Partai Golkar di Pilpres tahun 2024 untuk menghentikan popularitas Jokowi JK. Bahkan, berdasarkan laporan dw.com, dia disebut mendanai tabloid obor rakyat untuk mendegradasi kepercayaan rakyat kepada Jokowi JK. Rija Khalid juga disebut harus mengeluarkan uang miliaran rupiah untuk membeli rumah Polonia, rumah pemenangan Prabowo Hatta saat itu. Yang lebih sangar, sempat ada isu bahwa Rija Khalid juga mendanai kampanye Pilpres untuk Jokowi JK.
Meski dibantah oleh tim kampanye Jokowi JK saat itu, tetapi disinyalir ini adalah bagian dari strategi untuk bermain aman. Siapapun pemenangnya, urusan bisnis yang penting aman nantinya. Namanya kemudian muncul lagi di era Jokowi Jilid 1. Saat itu, kasus perpanjangan izin operasional PT Freeport atau lebih populer dengan istilah Papa Minta Saham dengan aktor utama Ketua DPR RI saat itu, Setia Novanto. Dalam rekaman yang diberikan oleh Menteri ESDM Sudirman Said saat sidang di Majelis Kehormatan Dewan saat itu, ada percakapan antara Setia Novanto, Rija Khalid, dan Direktur Freeport saat itu, namanya Maruf Syamsuddin. Ada permintaan jatah 11% saham untuk PT Freeport Indonesia oleh Setia Novanto dengan mencatut nama Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Yusuf Kala. Meski Setia Novanto tidak mengakui pencatutan tersebut, pada akhirnya dia mengundurkan diri sebagai Ketua DPR RI sebelum akhirnya dipecat. Skandal Papa Minta Saham ini akhirnya tidak diteruskan alias menguap begitu saja. Nama Rija Khalid lagi-lagi lolos dari jeratan hukum, padahal Kejaksaan Agung sebelumnya sudah beberapa kali menyebut namanya. Yang menarik adalah ternyata Rija Khalid muncul pada pesta pernikahan anak Jokowi, Gibran Rakabuming Raka. Rija Khalid bahkan diundang sebagai tamu VVIP. Padahal Jokowi sendiri telah membubarkan Petral, perusahaan yang selama ini dikuasai oleh Rija Khalid dan keluarganya. Pada tahun 2018, Rija Khalid terpantau mengikuti kuliah yang diberikan oleh Jokowi di Akademi Bela Negara Partai Nasdem. Kita dibuat bingung dan bertanya-tanya, bagaimana bisa seorang yang ada dalam proses pencatutan nama kasus Papa Minta Saham, tetapi menjadi tamu terhormat di acara keluarga sendiri. Pada akhirnya, sepandai-pandainya tupai melompat, akhirnya akan jatuh juga. Ya, memang bukan dia, tapi anaknya sendiri yang akhirnya menjadi tahanan Kejaksaan Agung karena kasus korupsi Pertamina 193,7 triliun rupiah baru-baru ini. Nilai itu berpotensi menyentuh 1 bilion rupiah atau 1.000 triliun rupiah karena perhitungan angka 193 triliun itu hanya untuk tahun 2023 saja. Sedangkan rentang masa korupsi sesuai keterangan Kejaksaan Agung adalah 5 tahun atau sejak tahun 2018. Nama Rija Khalid berpotensi menjadi tersangka karena rumah yang digunakan sebagai kantor oleh 3 orang tersangka dari broker adalah rumah milik Rija Khalid itu sendiri. Lalu, apa peran anak Rija Khalid dalam pusaran mega korupsi Pertamina ini? Kerry Adrianto Rija berperan melakukan markup kontrak shipping impor minyak mentah dan produk kilang sehingga negara harus mengeluarkan fee sebesar 13% sampai 15%. Nilai yang lumayan banyak. Untuk memperlancar niat busuk ini, produksi dalam negeri sengaja dikurangi atau ditahan. Kontraktor kerjasama dalam negeri atau KKKS juga sengaja ditahan dengan alasan tidak sesuai dengan spesifikasi atau tidak memenuhi nilai ekonomis. Karena minyak dalam negeri ditahan, produk dari KKKS mau tidak mau harus diekspor ke luar negeri dan Kerry Rija dan kawan-kawan kemudian harus memonopoli arus minyak di Indonesia. Mereka kemudian dapat fee 15%. Produksi dalam negeri sengaja mereka batasi. Kuota impor malah diperbanyak. Pada proses ini juga, aksi pengoplosan RON 90 menjadi RON 92 dilakukan secara terus-menerus. Benar-benar luar biasa. Jika dulu Rija Khalid tidak pernah sampai ditahan, sekarang anaknya sudah ditahan oleh Kejaksaan Agung. Ini artinya ada sedikit kemajuan bahwa negara benar-benar bisa berdaulat atas taipan dan juragan minyak bumi di Indonesia. Sekarang, tugas kita adalah mengawal proses hukum agar jangan sampai menguap seperti kasus yang terjadi sebelum-sebelumnya. Belajar dari kasus sebelumnya, Rija Khalid adalah untouchable man. Siapapun penguasanya, siapapun rejimnya, semua pasti menjadi teman baik.
uang akan selalu berbicara di atas segalanya. Tetapi kali ini, apakah Prabowo benar-benar berani untuk menegakkan hukum dan kedaulatan negara Republik Indonesia? Karena yang rugi bukan hanya sekedar negara Republik Indonesia saja, tetapi juga rakyat yang sudah dicekoki dengan bensin oplosan. Saya John Sitorus, Insight.